إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Senantiasa kita sama-sama berbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan anugerah, limpahan karunia baik yang telah maupun yang sedang dan yang akan Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Setiap nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Setiap nikmat hidup Allah sempurnakan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian dirahmati Allah. Tidak ada nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling istimewa setelah nikmat iman dan Islam, melebihi nikmat bagaimana Allah takdirkan kita, bagaimana Allah pilih kita menjadi umat bukan sembarang umat, menjadi pengikut seorang nabi bukan sembarang nabi, yaitu umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita menjadi umat terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Kita menjadi pengikut seorang nabi bukan sembarang nabi. Kita menjadi umat dan pengikut nabi khairul anbiya, sebaik-baik nabi yang pernah Allah utus di muka bumi. Itu setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang tiada tandingan, nikmat yang luar biasa. Kita ini sama-sama menjadi umat Nabi bukan karena usahanya kita, tapi pilihan Allah. Kita ini menjadi umat Nabi bukan karena siapa di antara kita yang paling kaya, bukan karena kita yang paling mempeng ibadahnya, bukan yang paling istiqomah dalam doanya. Enggak. Kita ini menjadi umat Nabi sama sebagaimana kita menjadi seorang muslim. Kalau bukan karena pilihan Allah, nggak mungkin kita menjadi seorang muslim. Kalau kita tidak termasuk di antara mereka yang dipilih oleh Allah, tidak mungkin kita menjadi sebaik-baik umat, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu nggak akan menjadi percuma, tidak akan menjadi sia-sia kapan kita ini mencintai Nabi, kapan kita ini bergembira akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nggak akan sia-sia, nggak akan percuma. Jangankan kita penduduk bumi, penduduk langit merayakan dengan sukacita, merayakan dengan gegap gempita akan kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita baca Maulid tiba gimana? Fahtazzal arsyu daraban wastibsyar wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu
anwar fadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Menyambut kelahiran Nabi, arsy itu guncang, goyang nggak bisa angkat. Menyambut kelahiran Nabi, kursi singgasana tambah wibawa, tambah gagah. Langit-langit, 7 lapis langit semuanya memancarkan cahaya yang bermula dan bersumber daripada cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat seraya bergemuruh. Mereka semuanya bertahlil, bertahmid, beristighfar. Itu semuanya dalam rangka menyambut manusia sebaik-baik manusia, yaitu junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita penduduk bumi, penduduk langit senang dengan kelahiran Nabi. Jangankan kita yang iman, Abu Lahab kafir, tapi sempat, perlu digarisbawahi, sempat senang akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sempat senangnya Abu Lahab nggak dilupakan oleh Allah. Padahal setelah itu musuh Abu Lahab kepada Rasulullah, semusuh-musuhnya, kafir sekafir-kafirnya. Bukan sembarang kafir Abu Lahab, termasuk tokoh Arab Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Walaupun keponakannya, tega dia, nggak peduli dia. Tapi sempat senangnya Abu Lahab akan kelahiran Rasulullah. Jadi diceritakan ketika Rasulullah SAW lahir, Abu Lahab ini punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah itu bergegas menyampaikan kabar gembira kepada Abu Lahab tuannya. Wahai tuanku, selamat, Anda telah memiliki keponakan baru, putra daripada Abdullah, namanya Muhammad. Maka karena senangnya, Abu Lahab spontan memerdekakan Thuwaibah. Wes, setelah itu nggak ada senangnya sama sekali Rasulullah. Musuh, kafir, provokator untuk menggagalkan langkah dakwah Rasulullah. Bahkan memprovokator Arab Quraisy, tokoh-tokoh saat itu untuk membunuh dan mencelakai Rasulullah. Nggak ada hentinya Abu Lahab itu menteror Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sempat senangnya Abu Lahab ini Allah abadikan, Allah kenang, Allah hargai. Dengan apa? Di neraka. Abu Lahab itu setiap Senin minum air yang keluar dari jempolnya. Di neraka nggak ada air, yang ada keringat, darah dan nanah campur jadi satu. Karena Allah masih menilai sempat senangnya Abu Lahab akan kelahiran Rasulullah, setiap hari Senin ngisap jempolnya Abu Lahab itu. Sehingga setiap Senin Abu Lahab kapan ngisap jempol ingat. Karena sebab apa? Dia dikasih keringanan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa minum air yang keluar dari jempolnya. Berarti di neraka itu ada maulid ya. Maulid itu apa sih? Memperingati kelahiran Rasulullah, mengenang kelahiran Rasulullah. Abu Lahab kapan ngisap jempolnya keluar air, di tengah banyaknya siksa yang dia terima, dia sempat merasakan keringanan siksa saat itu. Pasti dia mengenang. Karena sebab apa Allah berikan keringanan tersebut? Nggak ada lain kecuali sempat senangnya dia akan kelahiran keponakannya, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada Abu Lahab. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin in di fuadin imtala imana. Ini terjadi kepada Abu Lahab yang begitu kafir, yang divonis dalam Al-Quran. Pasti mendapatkan siksa yang luar biasa. Itu terjadi kepada orang kafir sekelas Abu Lahab. Kira-kira lah kalau kita senang dengan kelahiran Rasulullah, apa yang Allah berikan kepada kita? Apa yang Allah berikan kepada kita? Abu Lahab ini sempat senang, setelah itu musuh tok. Lah kita ini bukan sempat senang, yang mulai dari dulu sampai mati kita senang dengan Rasulullah. Nggak pernah musuh sama Rasulullah. Bahkan kita berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita?
Bisa dibayangkan kira-kira? Nggak bisa. Nah kalau itu Allah berikan kepada Abu Lahab, gimana Allah berikan kepada kita? Jangankan kita, umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa itu, dalam kitab Hilyatul Auliya ada satu umatnya Nabi Musa, umurnya 200 tahun tapi nggak pernah peraih dari maksiat, nggak pernah libur dari maksiat. Sekolah itu masih ada liburnya, ini nggak pernah libur maksiatnya, 200 tahun. Singkat cerita mati orang, mati. Akhirnya orang sak kampung nyukur-nyukuri, ngapok-ngapok no. Alhamdulillah wis, mari ngono kampung aman. Fulan mati. Nggak ada yang mengurus jenazahnya. Jadi sampah masyarakat betulan sudah. Hidupnya nggak manfaat. Kapan mati nggak ada orang mau kerepotan untuk ngurus jenazahnya. Sampai singkat cerita dibuang di tempat sampah. Dibuang di tempat sampah. Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah. Musa, ada di daerah ini satu di antara umatmu umurnya 200 tahun, maksiat kepada aku nggak pernah berhenti. Akhirnya sama penduduk kampung tersebut dibuang di tempat sampah. Mandikan wahai Musa, kafani, sholati, kubur. Siap ya Allah, nggak tanya-tanya, nggak protes Nabi Musa itu. Siap ya Allah, berangkat. Dicari, ketemu, diselamatkan. Wis diurus jenazahnya. Heboh sak kampung. Kalau orang sekarang bilang viral. Kenapa? 200 tahun maksiat, sing ngedusi Nabi, yang ngafani Nabi, yang nyolati Nabi, yang ngubur Nabi, sekelas Nabi Musa. Wah, berbondong-bondong orang datang semuanya. Tanya kepada Nabi Musa setengah protes. Musa nggak kenal, nggak tahu. 200 tahun umurnya, nggak pernah libur dari maksiat. Iya. Terus kenapa kamu Musa? Kok repot-repot ngurusin jenazahnya orang seperti ini? Nggak tahu diperintah sama Allah. Dosanya dia kan bukan dosanya kepada kita, dosanya dia adalah dosa antara dia dengan Allah. Nabi Musa nggak banyak protes. Bani Israel, kalau orang Jawa bilang kakek cangkem, takut, nggak terima. Lah kok enak kan Musa? 200 tahun gak tahu peraih itu maksiat, moro-moro engkau yang memandikan wahai Musa. Coba tanya sama Allah Musa. Bani Israel dia ngengkel. Lah kan urusannya Allah seharusnya. Sakarep-karepe Gusti Pangeran. Enggak ikut ngasih rezeki, enggak ikut ngasih hidup, enggak ikut ngatur hidupnya si mayit. Walhasil Bani Israil coba tanyakan sama Allah. Tanya Nabi Musa kepada Allah, "Duh Gusti ngapunten ingkang tanglet sanes kula Gusti. Yang tanya ini umat saya. Saya cuma wakil, saya cuma delegasi. Mereka nggak terima. Tanya kenapa? Apa alasannya engkau muliakan jenazah orang ini yang 200 tahun maksiat kepadamu sampai aku engkau perintah turun tangan untuk ngurus jenazahnya?" Musa bilang sama umatmu, dosanya dia itu urusanku, bukan urusan umatmu. Yang kedua, sampaikan apa sebabnya aku perintahkan kamu untuk ngurus jenazahnya. Umatmu ini setiap dia baca Taurat, walaupun 200 tahun maksiat sempat ngaji, walaupun 200 tahun maksiat tapi sempat ngaji. Maaf, kita ini kan ahli dosa semuanya, tapi kan masih sempat ngaji, masih enggak putus asa dari Allah walaupun kita banyak dosa. Setiap umatmu ini mendapatkan nama Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat itu dicium. Nama Nabi Muhammad itu dicium sebagai tanda kalau dia menghormati, mencintai dan mengimani akan kerisalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain bukan dicium tapi ditaruh di keningnya. Taruh itu. Aku tidak akan melupakan senangnya orang, cintanya seseorang, imannya seseorang kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Coba bayangkan, itu umatnya Nabi Musa. Lah kira-kira karena kita senang sama Nabi Muhammad, iman sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, rindu kangen sama Nabi Muhammad, apa yang Allah berikan kepada kita? Itu umatnya Nabi Musa, itu ketulung. Lah gimana dengan kita? Gimana dengan kita? Itu 200 tahun maksiat, umurnya kita nggak sampai 200 tahun. Insya Allah dosanya kita sama dosanya orang itu lebih banyak orang itu. Kenapa umurnya 200 tahun kok? Lah kita ini umurnya pendek. Maksiat tuh nggak sampai 100 tahun. Lah kalau dosanya dia yang begitu gede diampuni berkat cinta kepada Nabi Muhammad, gimana dengan kita yang dosanya kecil? Dosanya sedikit dibandingkan dia. Apalagi kita sempat ngaji seperti ini. Apalagi setiap kita dengar nama Nabi Muhammad pasti kita nyaut dengan sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Nyaut. Setiap buka Taurat ada nama Nabi Muhammad, cium. Buka lagi ada nama Nabi Muhammad, dicium. Sama kan? Setiap kita dengar nama Nabi Muhammad, kita kan nyaut dengan sholawat, menyambut nama tersebut dengan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin sia-sia, nggak mungkin menjadi percuma cinta kita yang iman, yang nggak musuh, yang berharap syafaat Rasulullah, umat Nabi Muhammad kepada Rasulullah, nggak mungkin percuma, nggak mungkin percuma. Maaf, bukan disi kerso, cuman husnudzon kepada Allah. Ya, kita datang ke tempat ini pasti seharian, seminggu, sebulan, setahun, seumur hidup pasti punya dosa. Tapi dosa itu bukan menjadi penghalang antara kita kepada Allah. Kita tetap sholat berjamaah, kita tetap menuntut ilmu agama warisan Rasulullah, tetap kita mempelajari dan mengenali Rasulullah SAW. Kira-kira kalau bukan orang seperti kita yang datang ke rumahnya Allah mempelajari akan kepribadian Rasulullah, berharap syafaat Rasulullah, kemudian nanti di akhirat bukan kita yang masuk surga, terus apa yang masuk surga? Saya mau tanya. Nunggu manusia suci baru masuk surga, nunggu manusia nggak punya dosa baru masuk surga. Ini husnudzon, ini husnudzon. Bukan saya mendikte Gusti Pangeran, enggak. Cuman pertanyaan kita, kalau bukan kita yang mendapatkan syafaat Rasulullah, siapa? Nunggu orang yang sholatnya khusyuk, nunggu orang yang kalau puasa matanya nggak pernah maksiat, telinganya nggak pernah maksiat, mulutnya nggak pernah maksiat. Nunggu Nabi sama wali. Lah terus syafaat itu untuk siapa? Kalau untuk Nabi dan wali, nggak mungkin kan? Nabi disyafaati, wali disyafaati, nggak mungkin. Ya untuk orang seperti kita ini, yang pendosa tapi nggak pernah menjauh dari Allah, nggak pernah bosan mengenali Rasulullah. Ya untuk kita itu syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan secepat mungkin Rasulullah mensyafaati kita. Nggak nunggu masuk neraka baru syafaati. Kalau bukan orang seperti kita yang mendapatkan ampunan Allah, terus apa? Banyak saudara-saudara kita itu karena keberatan dosa nggak pernah sholat, ngerasa terus percuma sholat. Banyak saudara-saudara kita yang karena begitu beratnya dosa yang mereka pikul, mereka nggak mau kenal siapa Rasulullah. Kenapa? Ngerasa malu sama dirinya. Kalau kita kan enggak, kita banyak dosa tapi kita nggak merasa putus asa dari Allah. Kita masih punya cinta kepada Rasulullah, ingin kenal, kalau perlu ingin ketemu sama Rasulullah. Siapa yang akan ketemu sama Rasulullah dunia akhirat? Kemaksiatan kita tidak menghalangi kita dari Allah dan Rasulullah SAW. Maka jelas, kalau itu Allah berikan kepada Abu Lahab, kalau itu Allah berikan kepada umat Nabi Musa, kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita? Yang tidak pernah musuh kepada Rasulullah, cinta sepenuh hati dengan Rasulullah. Yang itu umatnya Nabi Musa, sementara kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada percumanya, gak ada sia-sianya cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangankan kita yang masih sempat taat, jangankan kita yang masih sempat taat, jangankan kita yang masih sering sholawat. Diceritakan ada satu umat Nabi Muhammad SAW. Kan para nabi itu ketika mereka siap untuk masuk dalam surga,
duduk di atas singgasananya mereka masing-masing. Yang singgasana mereka, kursi tempat mereka duduk untuk mengantarkan mereka masuk surga, itu nggak bisa gerak kecuali Rasulullah sudah ada di tempat. Itu semua nabi, 124.000 nabi, 313 rasul, semuanya sudah siap untuk masuk surga. Tapi karena Nabi Muhammad lagi nggak ada di tempat, lagi nggak duduk di singgasananya, di kursinya, lagi ngasih syafaat kepada Rasulullah, kepada umat Rasulullah satu persatu, maka semua nabi ini nggak bisa gerak dari tempatnya. Mereka udah nggak sabar ingin masuk surga, cuman Rasulullah bukan sabar masuk surga, nggak sabar masuk surga bersama umatnya, bingung nulung umatnya, maka nggak gerak. Akhirnya Allah sediakan buat mereka ruang VVIP untuk ruang tunggunya para nabi. Wes, jauh ke susu, jangan keburu-buru, jangan tergesa-gesa. Nabi Muhammad masih repot. Nggak mungkin kalian masuk surga mendahului kekasihku Muhammad. Wes, naik ke atas arsy. Di situ ada balkon, ada istana, segala macam fasilitas juga ada. Wes, tinggallah di sana. Tunggu sampai Muhammad selesai. Nabi Adam intip-intip, lihat dari atas. Ada umatnya yang diseret masuk neraka, nggak direspon sama Nabi Adam, nggak direspon. Ada umatnya Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai Nabi Isa, nggak direspon. Satu persatu ada di antara mereka yang diseret oleh malaikat Zabaniyah, malaikat menjaga mereka masuk ke dalam neraka, tapi nggak direspon. Kenapa? Mereka nggak punya hak untuk mensyafaati umatnya. Tapi begitu ada satu umat Nabi Muhammad dalam keadaan sedang diseret oleh malaikat Zabaniyah untuk masuk ke dalam neraka, spontan Nabi Adam teriak-teriak panggil-panggil nama Nabi Muhammad. Ahmad, Ahmad. Nama Nabi Muhammad di langit Ahmad. Ahmad, Ahmad. Rasulullah bangkit dari tempat duduknya, kemudian menuju kepada Nabi Adam bertanya, ada apa wahai kakekku? Kamu kan lagi sibuk untuk mensyafaati umatmu. Udah dekat dengan neraka. Udah ada dalam kuasa dan genggamannya malaikat Zabaniyah. Itu masih dihisab, itu masih di mahsyar, itu masih dikubur. Ini udah dekat dengan neraka. Cepat tolongan. Kalau tadi umatku aku nggak bisa nolong. Kalau tadi Nuh aku nggak panggil Nuh. Kalau tadi umatnya Nabi Musa aku nggak panggil Musa. Ini umatmu. Kamu punya hak. Kamu punya wewenang untuk mensyafaati umatmu. Tolongan. Lari Rasulullah. Gifu ya malaikati. Para malaikat, sebentar. Ini umatku. Kamu kenal siapa aku? Aku Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Sebentar. Aku punya urusan sama orang ini yang akan aku ajukan kepada Allah. Kata malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kami ini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk lanjut, enggak pernah berhenti kecuali perintah dari Allah. Seret, enggak pernah berhenti kecuali larangan dari Allah. Naik ke langit. Iya. Kemudian sujud demikian lama Rasulullah SAW. Sujud karena begitu lamanya, memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang enggak pernah disampaikan oleh siapapun di muka bumi kecuali Rasulullah SAW saja. Sampai akhirnya Allah perintah kepada malaikat Jibril untuk membujuk dan merayu Rasulullah untuk mengangkat kepalanya. Irfa' ra'sak ya Muhammad wa qul yusma' lak. Wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Sampaikan, aku dengar. Minta, aku kasih. Minta syafaat, aku kasih. Singkat cerita, Rasulullah bilang, ya Allah, bukankah engkau berjanji wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda? Engkau akan membuat aku puas, engkau akan membuat aku rela, engkau akan membuat aku ridho, dan engkau maha tahu ya Allah apa satu-satunya perkara yang membuat aku ridho, rela dan puas untuk masuk dalam surgamu. Gak ada lain kecuali tidak tersisa satupun di antara umatku yang masih ada di neraka. Sekarang malaikat sedang nyeret satu umatku untuk masuk neraka. Allah menyeru kepada para malaikat yang nyeret tadi itu untuk berhenti. Ati'u Muhammad. Malaikat-malaikat, kalau sudah yang ngomong Muhammad turutono, nurut sama Muhammad. Suruh apa kamu tadi? Berhenti. Coba bawa sini. Umatnya Muhammad, ayo dihisab, dibaleni.
dibaleni. Memang banyak dosanya. Timbangan sebelah kiri lebih berat daripada timbangan sebelah kanan. Nabi Muhammad minta kepada Allah, ya Allah, bolehkah aku memberikan syafaat kepada umatku yang satu ini? Boleh. Akhirnya Rasulullah mengeluarkan dari balik bajunya satu benda yang enggak lebih berat daripada kuku dan enggak lebih besar daripada kuku. Ringan seringan kuku, tipis setipis kuku, ditaruh di timbangan sebelah kanan. Dosa yang sebelum gara-gara sesuatu yang ditaruh sebelah kanan ini anjlok, akhirnya dosa yang sebelum semburat. Bayangkan kalau ada timbangan anjlok, pasti yang berat tadinya menjadi ringan, semburat. Sampai si umat ini heran, ini orang siapa? Keluarga aku nggak nyari aku, orang tuaku, anakku, istriku nggak nyari aku. Mereka padahal hidup bersama aku. Ini orang siapa? Nggak kenal kalau ini Rasulullah. Tanya akhirnya, wahai anda yang wajahnya berseri-seri, yang tidak pernah aku lihat wajah lebih tampan daripada anda, aku nggak kenal siapa anda, tapi kenapa anda peduli dengan saya? Aku pantas masuk neraka. Aku pantas. Tapi siapa anda kok peduli sama saya? Ayahku nggak peduli, ibuku nggak peduli, anakku nggak nyari aku. Anda siapa? Kamu nggak kenal aku? Enggak. Aku kekasihmu Muhammad SAW. Lihat ya, lihat Rasulullah. Lihat Rasulullah. Umatnya nggak kenal, Nabinya nggak pernah melupakan daripada umatnya. Kamu nggak kenal aku? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya diperhatiin sama kanjeng Nabi, saya direken sama kanjeng Nabi, saya ditolong sama kanjeng Nabi. Tuh akhlaknya Rasulullah. Coba kalau kita ada orang nggak kenal kepada kita, sering bikin kita kecewa, nggak mungkin kita reken masalah itu. Lihat Rasulullah SAW. Ini orang banyak maksiatnya, saya direken, saya ditolong sama kanjeng Nabi. Engkau Muhammad bin Abdullah, aku adalah umatmu dan engkau adalah nabiku. Iya. Terus dengan modal apa engkau ya Rasulullah menolong aku? Tahu nggak yang aku keluarkan dari balik bajuku tadi? Nggak tahu. Itu adalah sekali-kalinya kamu sholawat kepadaku dalam seumur hidup. Tapi aku tidak pernah melupakan daripada sekali sholawat umatku kepada diriku. Tidak pernah aku lupakan. Mungkin dengan sebab itu kamu berhak untuk mendapatkan syafaatku. Singkat cerita masuk surga orang ini. Itu yang sekali sholawat. Lagi gimana kita yang balik-balik sholawat? Maaf, bukan ini kita ngajarkan untuk lupa diri, bukan. Tapi ini ngajarkan kepada kita untuk bagaimana Rasulullah SAW. Kita ini berusaha untuk meneladani Rasulullah, tapi banyak aibnya, banyak salahnya masih kita ini. Peneladanan kita kepada Rasulullah nggak ada istiqomahnya, banyak kurangnya, banyak celahnya. Tapi cinta kita kepada Rasulullah nggak mungkin percuma, nggak mungkin percuma. Di tengah kekurangan kita, di tengah banyaknya kesalahan kita, di tengah menumpuk dan menggunungnya dosa kita, cinta kita kepada Rasulullah nggak mungkin percuma. Saya sampaikan beberapa cerita tadi sebagai perbandingan. Lah kalau itu begitu, lah bagaimana dengan saya? Itu sebagai sarana, fasilitas media bagi kita untuk menggedek hati, untuk terus meneladani Rasulullah. Walaupun kadang-kadang kita meneladani beliau terpincang-pincang, walaupun kita meneladani beliau terseok-seok, walaupun kita meneladani beliau dalam keadaan berliku-liku, tenang, cinta kita kepada Rasulullah adalah cinta yang murni. Emangnya kalau kita cinta sama Rasulullah dapat duit? Enggak kan? Kalau kita cinta sama Rasulullah dapat duit, dapat jabatan, dapat istri yang cantik pasti? Enggak. Kita murni, itu menjadi bukti kalau kita ini cinta sama Rasulullah murni. Nggak butuh duit, nggak butuh jabatan, nggak butuh apapun. Saya cinta kepada Rasulullah. Kenapa saya butuh? Ketika sholat saya nggak bisa saya andalkan, Rasulullah yang saya andalkan. Dengan modal apa? Cinta. Ketika puasa, zakat, haji saya sudah nggak bisa saya andalkan. Banyak penyakit hati yang meracuni ibadah saya. Syafaat Rasulullah satu-satunya yang saya harapkan menjadi senjata andalan, menjadi senjata pamungkas. Dengan modal apa? Cinta. Kenapa kamu kok cinta? Butuh sama Rasulullah. Udah. Bukankah itu yang ada dalam hati kita? Bukankah itu yang ada di dalam hati kita? Alhamdulillah, Allah kasih kepada kita ini rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Walaupun kita nggak hidup di zaman Rasulullah SAW.
Abu Jahal, Abu Lahab hidup bersama Rasulullah, melihat akhlak Rasulullah, tahu betul persis bagaimana perangai, budi pekerti yang luhur, akhlak yang tinggi daripada Rasulullah. Tidak ditakdiri oleh Allah untuk menjadi orang cinta kepada Rasulullah, iman kepada Rasulullah. Tapi lihat nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu mahal yang Allah peruntukkan kepada kita, bukan untuk orang lain. Walaupun untuk Abu Jahal, Abu Lahab, paman Rasulullah yang hidup sezaman dengan Rasulullah, ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka wajib buat kita untuk betul-betul bergembira akan kelahiran Rasulullah SAW. Gak ada alasan buat kita untuk gak seneng sama kelahiran Rasulullah SAW. Lawang anak kita lahir kita seneng kok. Lama soal Rasulullah lahir kita biasa. Aneh. Kalau ada orang sekarang mengatakan udah nggak usah diperingati hari lahirnya Rasulullah. Anakmu kalau ulang tahun kamu peringati. Anakmu kalau ulang tahun kamu peringati. Rasulullah nggak usah peringati. Aneh orang seperti ini. Aneh kalau ada orang mengatakan Rasulullah sama seperti kita, sama yang mana? Sebutkan. Sama yang mana? Jempolnya terus gak bodoh. Kok ngomong sama? Jangan dibandingkan sama kita. Dibandingkan para nabi, Rasulullah lebih menang, lebih unggul. Nabi Musa itu dikasih mukjizat oleh Allah membelah lautan dengan alat bantu tongkat. Rasulullah belah bulan tangan kosong. Kok dibandingkan sama kita? Nabi Musa kalah. Tanpa mengurangi kehormatan Nabi Musa tentunya. Nabi Sulaiman itu dipaksa menjadi nabi yang kaya. Walaupun Nabi Sulaiman nggak cinta dengan dunia, nggak ada nabi cinta dunia. Nabi Sulaiman menjadi raja, menjadi orang kaya bukan karena cinta dunia, memang dipaksa. Rasulullah ditawari, turun malaikat Ridwan membawa nampan, isinya kunci-kunci dunia, tambang emas, tambang perak, semuanya ada di situ. Tanya Jibril, siapa ini? Ridwan, malaikat surga. Terus apa yang dibawa? Nampan, isinya kunci-kunci dunia. Terus maksudnya apa? Tawaran dari Allah, opsi dari Allah untuk mulia Rasulullah. Engkau mau menjadi nabi yang lebih kaya daripada Sulaiman, atau engkau tetap dalam keadaan seperti ini, dia menjadi sederhana? Gimana menurutmu Jibril? Minta pendapat, musyawarah. Nggak ngeminteri Rasulullah. Tanya pendapatnya Jibril. Gimana menurutmu Jibril? Jibril ngasih isyarat tetap keadaan seperti ini. Ditolak. Saya mau tanya, kalau ada dua orang di depan saya, satu orang saya kasih uang 1 juta, tapi dia harus terima. Dia nggak pakai minta, kapan saya kasih nggak boleh nolak. Tapi ada orang kedua nggak pakai minta, saya kasih walaupun cuma 100.000. Orang pertama 1 juta tapi pakai minta. Orang pertama minta 1 juta, saya kasih. Orang kedua nggak pakai minta, saya kasih cuma 100.000. Kira-kira orang dua ini siapa yang lebih mulia? Orang kedua nggak pakai minta, saya kasih. Kalau yang ini 1 juta, walaupun nominalnya lebih besar, tapi pakai minta. Nabi Sulaiman dipaksa untuk menjadi orang kaya. Rasulullah ditawari, ya opo karena lihat, Rasulullah ditawari. Nabi Idris itu wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami Allah memposisikan Nabi Idris di tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Ada riwayat ulama tafsir, langit keempat, langit keenam, langit ketujuh, bahkan ada yang berpendapat di surga. Maaf, mau langit keempat, 6, 7, bahkan surga, itu semuanya ada tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW. Kaki Rasulullah pernah sampai di situ. Mau langit keempat, 6, 7, surga pernah. Sebutkan siapa selain Rasulullah yang pernah sampai Sidratul Muntaha? Tak ada. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, yang selamat cuma 70 orang, dalam riwayat 80 orang. Rasulullah meninggal 14 abad yang lalu, bukan tambah punah tempatnya Nabi, tambah banyak yang masuk Islam, masjid tambah banyak. Lihat mukjizat daripada Rasulullah, mukjizat hidayah, petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi diutus untuk umatnya, lain Rasulullah. Inna batu lil khalqi kafah, aku diutus untuk seluruh makhluk. Jangankan untuk manusia, untuk hewan, Rasulullah diutus untuk mereka. Sering kita dengar kan, biawak yang syahadat kepada Rasulullah, kijang yang syahadat kepada Rasulullah, onta yang nangis syahadat kepada Rasulullah. Jangankan untuk hewan, kayu, pohon dipanggil, nurut, suruh balik-balik. Hajar Aswad,
ketika Rasulullah sebelum diutus menjadi nabi mengucapkan salam, salam kepada Rasulullah, sampai Rasulullah bingung ketika masih usia belia, usia muda. Siapa yang manggil-manggil lagi ini ya? Siapa yang manggil lagi? Ternyata Hajar Aswad, batu surga. Mau dibandingin siapa? Rasulullah. Ada orang sekarang ngomong Rasulullah sama seperti kita. Kalau sama, kenapa kamu mengikuti Rasulullah kalau sama? Justru karena beda kita ngikuti Rasulullah. Nah kalau bodoh, apa orang ngikuti Rasulullah? Kan aneh kalau ada orang mengakui sama dirinya dengan Rasulullah, tapi ngikuti Rasulullah. Lo kan aneh. Justru kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad ketika kita mengakui bahwa kita nggak sama dengan Rasulullah. Kita adalah umat Nabi Muhammad yang ingin menyamai Rasulullah. Ini umat yang mulia. Ini umat yang mengakui ada. Lalu banyak maksiat masih ngomong berani-beraninya kita ini sama dengan Rasulullah. Sama yang mana? Yang ngomong sama Nabi Yusuf itu lo beda. Gantengnya tok saja. Nabi Yusuf separuh daripada gantengnya Rasulullah. Lah kamu dengan Nabi Yusuf sudah nggak sama, kok mau nyamakan dengan Rasulullah? Yang mana? Lu kan manusia sama. Abu Jahal, Abu Lahab menolak iman kepada Rasulullah karena menganggap beliau sama. Malu hadar Rasul, ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Masa Nabi seperti ini, makan seperti kita, minum seperti kita, bisa sakit seperti kita, mau kawin sama seperti kita, keluar masuk pasar sama seperti kita. Nah itu kan ucapannya Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa kamu tiru? Nabi sama seperti kita. Lu maksudnya apa ya? Akhlaknya udah nggak sama, jasmani, rohani nggak sama, dohir, batin nggak sama. Hati-hati. Tidak bermaulid nggak ada masalah, tapi tidak gembira akan kelahiran Nabi itu menjadi masalah. Hati-hati. Nggak baca maulid nggak ada masalah, nggak baca maulid bidah nggak apa, nggak wajib. Nggak baca maulid Barzanji nggak apa-apa, nggak baca burdah nggak apa-apa, nggak baca maulid Habsyi nggak apa-apa, tapi tidak bergembira akan kelahiran Nabi itu yang masalah. Menganggap Nabi sama seperti kita, wah bahaya, fatal itu. Termasuk kesempurnaan iman kita kepada Rasulullah adalah ketika kita mengakui bahwa tidak ada satu perangai yang baik kecuali perangai itu bersumber daripada perangai Rasulullah. Itu termasuk kesempurnaan iman kata ulama. Kalau ada orang mengaku iman sama Rasulullah, berharap syafaat Rasulullah, ikuti sunnahnya Rasulullah, tapi dia mengaku saya sama dengan Rasulullah, Rasulullah sama dengan saya, batal imannya, cacat imannya, waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Tidak bermaulid nggak masalah, tapi tidak bergembira sama Nabi nggak boleh. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan atas dasar keamanan Allah, atas dasar rahmatnya Allah, bergembira. Anda dulu mungkin nggak punya rumah, ngontrak sana ngontrak sini, sampai nabung punya rumah. Syukuran apa enggak? Syukuran. Tujuannya apa? Falyafrahu, syukur kepada Allah sebagai tanda bergembira atas rezeki yang Allah berikan kepada saya. Dulu saya ngontrak sampai punya rumah. Ada satu desa rata-rata petani semuanya, bingung, ini kok kemarau panjang, ini hujan kok nggak berhenti, panen apa enggak? Singkat cerita panen. Kapan panen payu apa ora? Singkat cerita payu, kapan payu untung apa rugi? Untung. Syukuran apa enggak sak kampung, sak desa? Syukuran. Falyafrahu, berbahagia atas fadlullah, rahmatnya Allah. Kita lama nggak punya anak, kapan punya anak gimana? Ini kedermawanannya Allah, disyukuri. Ini diatikoi misalnya, diacarakan. Kenapa? Ini yang saya tunggu-tunggu daripada pemberian Allah. Sekian tahun saya nggak punya anak, alhamdulillah sekarang saya punya anak. Lah kalau untuk panen sawah, lahir anak, punya rumah, kita syukur, senang, gembira, bunga hati ini. Lah masuk untuk kelahiran Rasulullah kita nggak senang, biasa-biasa saja, aneh. Setiap malam 12 Rabiul Awal kita ngadakan acara maulid, nggak ada lain kecuali sebagai tanda wujud ekspresi kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad. Terima kasih ya Allah. Terima kasih kamu. Itu aja. Saya mau tanya, martabak misal, hukumnya halal apa haram? Martabak hukumnya halal. Kenapa? Karena komponennya, komposisinya halal. Berambang halal, tepung halal, iya kan? Air halal, telur halal, diudek, dikocok jadi martabak halal. Kenapa? Komposisinya halal. Kan begitu ya? Sekarang ada orang yang mempermasalahkan maulid.
Saya mau tanya, isinya maulid apa? Kan begitu. Isinya apa maulid? Memuji Allah. Yang kedua, memuji Rasulullah, mengenal Rasulullah mulai awal beliau lahir sampai beliau wafat dengan segala mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian diakhiri dengan doa. Salawat haram dah. Mengenal Rasulullah haram. Memuji Allah haram. Berdoa haram. Nah kalau ini halal semuanya, kenapa maulidnya haram? Walaupun yang perlu kita garis bawahi, bermaulid tidak wajib, tapi bergembira akan kelahiran Nabi itu adalah wajib. Kenapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada gembiranya kita ketika kita punya rumah setelah sekian lama kontrak, lebih daripada gembiranya kita panen untung setelah kita khawatir panen apa gak, alhamdulillah. Setelah sekian tahunnya anaknya lahir selamat, ibunya selamat, senang. Lebih wajib kita senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib itu, wajib. Saya mau tanya, kalau kita pergi ke toko buku, di situ ada rak buku, ditulis dijual sejarah singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beli itu hukumnya bid'ah. Kita membeli itu hukumnya haram. Kita membeli itu hukumnya sesat. Kita membeli itu dalam rangka mengenal Rasulullah masuk neraka. Pasti sepakat kita mengatakan bukan bid'ah, bukan haram, bukan sesat, bukan neraka. Kan begitu ya? Lah apa bedanya kita bermaulid? Itu bedanya cuma bahasa Indonesia, ini bahasa Arab. Lah masuk sing bahasa Indonesia gak sing bahasa Arab gak oleh. Kan aneh. Jelas ya? Loh, itu sama kita pergi ke Gramedia membeli buku sejarah singkat Rasul podo. Ini bahasa Arab, itu bahasa Indonesia, selesai. Mereka sendiri juga bikin kok buku sejarah Rasul. Mereka bid'ah dong. Ulama Anda juga ahli bid'ah berarti. Kenapa? Ulama Anda dan Anda memproduksi karya ilmiah sejarah Rasulullah. Ya sama. Apa bedanya? Karena itu ini namanya salah paham. Guru ngeru tapi keburu memvonis. Nggak tahu isinya. Baca juga enggak, hadir juga enggak. Tabayun, klarifikasi juga enggak, menuduh. Hanya karena Nabi enggak pernah melakukan itu. Nabi enggak pernah makan martabak, enggak pernah makan terang bulan. Kita ini bermaulid bukan menuhankan, karena ada sebagian di antara saudara-saudara kita menganggap kita ini bermaulid mengkultuskan Nabi, mempertuhankan Nabi. Seperti umatnya Nabi Isa mempertuhankan Nabi Isa. Maaf, Anda yang berani menuduh seperti itu, hati-hati loh. Siapa di antara kita yang biasanya hadir maulid kemudian kita sujud bareng-bareng sama Nabi Muhammad? Ya ada. Siapa yang kita menganggap Nabi Muhammad ini adalah anaknya Allah misalnya? Ya ada. Anaknya Aminah, anaknya Abdullah. Wes, makhluk Abdullah wa Rasuluh, utusannya Allah, hambanya Allah, ciptanya Allah, selesai. Cuman kita memuji Rasulullah. Lu kenapa gak memuji Allah? Ya otomatis lah. Kalau kita memuji Rasulullah berarti kita memuji Allah. Anda bikinkan saya jahe misalkan. Iya. Anda bikinkan saya jahe. Terus saya minum. Loh, eco. Pas ke badan anget. Saya memuji jahenya. Kira-kira yang bikin pegel. Kurang ajar Habib. Aku sing gawe ono sing delem jahe ini. Loh ya apa sih? Rada gak waras berarti. Nggak mungkin ketika saya memuji jahenya, raciane pas, panas, ke badan anget, eco, enak, ini dan itu. Ya otomatis yang bikin, yang ngeracik seneng. Kenapa? Nggak mungkin jahe ini ada dengan sendirinya. Ketika kita memuji Rasulullah, masa Allah pegel. Kurang ajar. Umat Nabi Muhammad gak tahu diri. Aku sing nyiptakno. Kok sing dilem makhlukku sing jenenge Muhammad? Nggak mungkin. Cekak pikirannya orang ngomong seperti itu. Cekak, dangkal, nggak ada. Ustaz, jangan main vonis, jangan main tuduh. Iya, jangan main tuduh. Ayo tabayun, klarifikasi, cari tahu. Itu yang manfaat seharusnya. Nggak ada niat saya menyampaikan ini kecuali untuk meluruskan pemahaman. Tidak bermaulid nggak wajib. Anda yang tidak biasa bermaulid nggak ada masalah. Tapi ojo sampai nggak seneng.
Yang kedua, jangan sampai nggak sholawat. Nggak sholawatan, nggak apa-apa, tapi harus sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Nggak bermaulid karena nggak ada dalilnya, ya wis nggak apa-apa. Mek bunga karena wujudnya Nabi banyak dalilnya. Ya banyak. Bayangkan kalau kita ini bukan umatnya Nabi Muhammad, apa coba yang mau kita banggakan? Sholatnya kita, puasanya kita, wis talan merokok lek Kak. Wis merokok kita ini kalau bukan masih ada harapan Nabi Muhammad, wis talan. Ada orang sekarang biasa wae ambek kanjeng Nabi Muhammad, enak lho. Kamu nggak butuh sama Nabi Muhammad, ya butuh lah kok. Berharap jarane bodoh. Ngawur orang ngomong seperti itu. Itu sudah menyelisihi daripada para ulama. Hati-hati, hati-hati. Perlu untuk disampaikan ya, perlu untuk disampaikan. Terakhir sebagai penutup, Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Al-Ghazali itu pernah nemu cacing merah, ngelihat cacing merah keluar dari tanah. Kemudian Nabi Musa kerentak dalam hati, apa perlunya ya Allah ciptakan cacing merah ini ya? Kerentak dalam hati, subhanallah, nyaut cacing itu atas izin dari Allah. Musa, jangan dikira walaupun aku ini makhluk yang menjijikkan, aku gak ada fungsinya, aku gak punya tugas. Ada, apa? Aku ini setiap hari baca 1000 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dan 1000 kali sholawat kepada Rasulullah. Lihat, lihat, cacing makhluk yang lemah tidak selentik mati. Lah kita ini masuk kalah sama cacing. Sholawatnya sehari nggak pernah sampai 1000. Dikasih rezeki luar biasa, dimuliakan luar biasa gitu. Ada amalan yang kalau kita baca cepat atau lambat kita ketemu sama Nabi. Kurun apa bagian jenengan? Jenengan amalakan sih. Jenengan amalakan eman. Bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sama seperti jenengan kalau sholawat di akhir kunut. Cuman bedanya kalau di akhir kunut wa sallallahu ala sayyidina, ini enggak diganti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wis. Dibaca berapa kali sehari? 500 kali. Apa itu rek? Kadung seneng, mangatus. Saya mau tanya, kalau misal setiap sholawat dikasih harga 1000, terasa berat apa terasa ringan? Sedino 500.000. Iya. Saya yakin peraih dari kerja jenengan. Saulah 15 juta berarti. Wis, gak ketemu isu awan ini mutafasbih. Nggak pernah di kantongnya ada kuncinya toko, kuncinya bedek, nggak mungkin sudah. Kenapa? Satu hari 500, belum istri saya, belum anak saya. Oh cocok. Loh, kok aneh? Dijanjeni mimpi ketemu Nabi, abot beb. 500.000 satu kali sholat mek 1000, enteng. Loh, itulah sih hatinya kita. Ya itu sudah nyetrumnya kita itu bukan sama Nabi. 1000, 2000 sampai ke kelompok hati 500.000, ya itu sudah nyetrumnya kita. Ngeletek kita ini. Mimpi kepingin mimpi ketemu Nabi, tapi nyetrumnya hati bukan sama Nabi. Nyetrumnya hati sama duniawi. Kalau kita yang 24 jam itu 1440 menit. Kita kalau mau baca neter sekali duduk 20 menit selesai 500. Saya pernah nyoba 20 menit coba sih. Padahal kita nggak wajib sekali duduk itu, dicicil nggak apa-apa. 10, 20, 50, 20, 100, boleh terserah. Pokoknya satu hari 24 jam 500. Bayangin dari 1440 menit dalam sehari, cuman kalam 20 menit. Itu pun nggak wajib sekali duduk, bebas. Lah kok iso gak gelem ya? Kok bisa merasa berat ini bagaimana? Kita kerja 8 jam, guru mesti untung. Buntung sih ngoyo. Ini sholawat pasti untung. Kenapa kita amalkan? Cacing 1000, lagi kita ini cuma 500 loh. Cacing nggak butuh syafaatnya Nabi, Bu. Nggak ada cacing masuk neraka itu nggak ada. Nggak butuh sama syafaatnya Nabi, tapi karena cintanya sama Nabi saya sholawatnya. Nah kita ini butuh sama syafaatnya Nabi. Mestinya 500.000 kalau perlu kita ini, lalu butuh. Enggak, 500.
Kita kalau kepingin tahu apakah kita ahli surga atau enggak sebelum mati, kita kan bingung ya. Kita enggak tahu kita ini ahli surga atau tidak, kecuali nanti kalau sudah mati. Sementara kita kepingin tahu sekarang ini saya ahli surga atau enggak, cukup saya pernah mimpi ketemu Nabi atau enggak, wis. Kalau seumur hidup kita sekali saja pernah mimpi ketemu Nabi, jelas ahli surga. Karena belum pernah kita dengar pernah mimpi ketemu Nabi tapi kemudian matinya su'ul khotimah, masuk neraka. Enggak ada. Tidak ada seorang wali yang pernah mimpi ketemu Nabi kemudian matinya naas su'ul khotimah, masuk neraka. Enggak ada. Jadi kalau kita kepingin jelas nasibnya kita nanti di akhirat, bagaimana? Usahakan untuk mimpi ketemu Nabi dengan cara apa? Baca sholawat tersebut sebanyak 500 kali. Enteng. Mudah-mudahan dikasih kuat kita semuanya, dikasih istiqomah kita semuanya, dikasih taufik hidayah oleh Allah sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan. Mudah-mudahan cinta kita semakin tumbuh, cinta kita kepada Rasulullah semakin kuat, cinta kita kepada Rasulullah bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan tapi mendapatkan jawaban berupa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.